Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Salatan wassalaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kembali lagi kita bertemu di channel Muhammad Lutfi Alwi. Kali ini kita akan membahas materi tuduh. Apa sih itu tuduh? Mari kita saksikan sama-sama penjelasannya tentang tuduh. Mudah-mudahan setelah melihat video ini, kalian sudah mengerti bagaimana cara membuat kalimat sederhana dengan menggunakan rumus tuduh. Silakan disaksikan. Iya, oke. Kita sudah lihat slide-nya. What is tuduh? Apa sih itu pengertian dari tuduh? Oke, tuduh adalah kata kerja bantu dalam membentuk pola kalimat dasar dalam bahasa Inggris. Tuduh hanya berfungsi dalam kalimat tanya dan kalimat tidak. Dan hanya bertemu dengan kata kerja bentuk pertama atau bentuk kata kerja murni. Jadi fungsi dari tuduh ini hanya dua. Digunakan dalam kalimat tanya dan digunakan dalam kalimat tidak. Dan hanya bertemu dengan kata kerja bentuk pertama atau bentuk kata kerja murni tanpa ada yang ditambah-tambah. Ini adalah pengertian dari tuduh. Mari kita melangkah ke slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada pembagian tuduh ada dua, yaitu present, kalimat sekarang, kemudian past atau kalimat masa lalu atau masa lampau. Untuk kalimat present atau kalimat sekarang kita menggunakan do dengan does. Kemudian untuk kalimat lampau kita menggunakan did. Jadi do, does, did ini adalah kata kerja bantu. Dalam hal ini adalah to do. Atau biasa kita kenal dengan istilah auxiliary verb. Kata kerja bantu. Jika kalimat dalam bentuk sekarang kita pakai do atau does tergantung subjeknya. Kalau kalimat lampau maka kita menggunakan did. Oke, kita melangkah ke slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya di sini adalah format kalimat tuduh. Bagaimana caranya membuat format kalimat tuduh? Mari kita saksikan sama-sama. Di sini terdiri dari kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif. Jadi yang menggunakan rumus 3 ini. Jadi ikuti saja 3 rumus ini dalam bentuk kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif. Kalimat sekarang, kalimat tidak, dan kalimat tanya. Yaitu subjek pelaku, kemudian menggunakan tuduhnya, entah itu kalimat sekarang atau lampau, kemudian menggunakan objek komplementnya. Ini adalah contoh untuk kalimat tuduh. Oke, kita melangkah ke slide selanjutnya. Silakan diperhatikan. Oke, struktur pola kalimat tuduh. Bagian do. Tadi penjelasannya do dalam bentuk kalimat sekarang itu ada 2. Pertama adalah do dan does. Kita fokus ke kalimat tuduh, bagian yang menjelaskan do. Oke, ini adalah rumusnya. Silakan diperhatikan, subjek tadi adalah pelaku. Ayu, Dewi, I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami. Kemudian tuduhnya, do-nya, kemudian lampau, did. Apabila dia dalam bentuk kalimat lampau. Kemudian tambahkan not atau tidak. Kemudian verb kata kerjanya. Ingat kata kerja bentuk pertama, kata kerja murni. Jadi nanti inilah struktur pola kalimat tuduh bagian do. Kenapa di sini pakai lampau did? Untuk menggunakan kalimat lampau kita pakai did. Kalau kalimat sekarang kita pakai do saja. Jadi kapan dipakai do? Jika subjeknya I, you, they, dan we. Kalau kalimat tidak tinggal tambahkan do and not, kemudian kata kerja bentuk pertamanya. Untuk lebih jelasnya mari kita melihat contoh yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Silakan dilihat. Oke, contoh tuduh. Bagian do. Silakan kita lihat. Kamu menyanyi di kelas. Kamu tidak menyanyi di kelas. Apakah kamu menyanyi di kelas? Maka jawabannya adalah you sing in the class.
Ingat subjeknya di sini adalah kamu, you. Kemudian menyanyi di sini adalah kata kerjanya. Kemudian in the class di sini adalah objek komplementnya. Jadi kamu menyanyi di kelas tinggal gampang, tidak ada tambah-tambah. Apa bahasa Inggrisnya kamu, you. Kemudian menyanyi, sing di kelas, in the class. Kamu tidak menyanyi di kelas, tinggal tambahkan tadi not. Jadi kita bilang you do not. Jangan lupakan do-nya ya. Karena ini adalah kalimat to do. Kemudian not, kemudian sing in the class. Kamu tidak menyanyi di kelas, you do not atau you don't sing in the class. Apakah kamu menyanyi di kelas? Maka do-nya ke depan. Karena adalah kalimat pertanyaan, do-nya ke depan, kemudian subjeknya, kemudian verbnya, kemudian objek komplementnya. Jadi apakah kamu menyanyi di kelas? Bahasa Inggrisnya adalah do you sing in the class. Oke, contoh selanjutnya, mereka duduk di kantin. Mereka tidak duduk di kantin. Apakah mereka duduk di kantin? Ingat, apa bahasa Inggrisnya duduk? Adalah sit. Jadi mari kita lihat. They sit in the class. Langsung saja, tanpa ditambah-tambah. Apa bahasa Inggrisnya mereka? They. Duduk, sit. Di kantin, in the kantin. Mereka tidak duduk di kantin. Tinggal tambahkan not dan do. Ingat tadi, to do tadi itu fungsinya dalam kalimat tidak dan kalimat pertanyaan. Dia tidak berlaku kalau kalimat positif. Langsung saja. Jadi mereka tidak duduk di kantin. They do not sit in the canteen. Kemudian apakah mereka duduk di kantin? Do they sit in the canteen? Saya rasa gampang. Tinggal dibalik-balik saja mengikuti rumus seperti yang di sini. Tinggal Anda mencari kata kerjanya dan kata objek komplementnya. Mari kita melangkah ke slide selanjutnya. Oke. Tadi kita melangkah ke struktur pola kalimat to do, bagian to do. Kali ini bagian does. Saya tulis di sini, tinggal ditambahkan es saja menjadi bagian does. Jadi bagian does ini agak sedikit rumit ya, karena mengikuti sedikit pola kalimat positifnya yang berubah tidak seperti tadi di to do. Kita saksikan di sini subjek pelakunya. Jadi untuk does dipakai dalam subjek he, she, it, dan Risma atau mewakili nama lain seperti Lutfi, Hasbi, itu. Jadi apapun namanya kita akan menggunakan rumusnya pakai does. Ingat does dipakai jika subjeknya dia laki-laki he, dia perempuan she, ini atau itu it, Risma mewakili nama orang. Kemudian tambah s dan es. Apa sih dari tambah s dan es ini? Ini berlaku dalam bentuk kalimat positif. Jika kata kerjanya bertemu dengan subjek, dia laki-laki, dia perempuan, itu Risma, maka dalam kalimat positifnya, maka kata kerjanya ditambahkan ada dua. Kalau bukan s, es. Untuk memudahkan kalian kapan tambahkan es, maka kita pelajari dulu bagaimana caranya ditambahkan es. Jadi es ditambahkan apabila ada kata kerja yang akhirannya ch, sh, o, y, x, dan ss. Contoh, ch, watch. Jika dia bertemu dengan subjeknya dia laki-laki, maka berubah menjadi he watches. Contoh lagi, wash, sh, washes. She washes. Contoh lagi, go. Risma goes. Contoh lagi, dia laki-laki belajar, he studies. Dia laki-laki memperbaiki, he fixes. Dia perempuan mencium bunga, kita bilang apa? She kisses the flower. Ingat, jika ada kalimat atau kata kerja yang akhirnya ch, sh, o, y, x, dan ss, apabila bertemu dengan dia laki-laki, dia perempuan, itu dan Risma atau nama orang lain, maka wajib tambahkan es. Selebih daripada ini, semuanya ditambahkan s. Selebih daripada ini, yang ada ditambahkan es ini, semuanya ditambahkan
S saja. Kemudian baru kalimat negatifnya das, kemudian not, kemudian kata kerja tidak berubah, yaitu kata kerja murni atau verb 1. Kalau lampu kita pakai did. Oke, saya kira kita melangkah ke slide selanjutnya agar lebih memahami sama-sama. Silakan saksikan slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya, contoh kalimat tuduh dalam bentuk das. Risma memasak ikan goreng. Risma tidak memasak ikan goreng. Apakah Risma memasak ikan goreng? A. Apa bahasa Inggrisnya memasak? Adalah cook. A. Bahasa Inggrisnya Risma memasak ikan goreng. Risma cooks fried fish. Kenapa ditambahkan S? Ingat tadi apabila subjeknya itu nama orang dan bertemu dengan kata kerja, maka ada dua yang ditambahkan, S atau ES. Ada tidak syarat untuk menambahkan ES? Tidak ada, karena akhirannya adalah K. Jadi langsung saja ditambahkan S. Risma cooks fried fish. Risma tidak memasak ikan goreng. Barulah kita menggunakan das. Risma does not cook fried fish. Kenapa tidak ditambahkan lagi S? Karena sudah ada does not. Maka kembali lagi bentuk pertama tanpa ditambahkan. Jadi bilang Meki, Risma tidak memasak ikan goreng. Risma does not cook fried rice. Selanjutnya, apakah Risma memasak ikan goreng? Maka dasnya ke depan. Dan hilangkan not. Does Risma cook fried fish? Oke, ini contoh pertama. Contoh kedua, Risma mencuci piring. Risma tidak mencuci piring. Apakah Risma mencuci piring? Apa bahasa Inggrisnya mencuci? Bahasa Inggrisnya mencuci adalah wash. Apa akhirannya tadi? Kalau ketemu dengan kata kerja bertemu dengan nama orang, akhirannya SH, maka wajib ditambahkan ES. Maka bila meki Risma mencuci piring adalah Risma washes, ditambahkan ES, the plate. Risma mencuci piring. Beda tadi, Risma memasak ikan goreng, tambahkan S karena tidak ada syarat untuk ditambahkan ES. Sedangkan Risma mencuci piring, bahasa Inggrisnya mencuci adalah wash, dan akhirnya adalah SH, dan bertemu dengan subjek yang bentuk nama, maka tambahkan ES. Jadi Risma mencuci piring adalah Risma washes the plate. Risma tidak mencuci piring. Risma does not wash the plate. Hilangkan ES-nya karena sudah ada does not. Selanjutnya, apakah Risma mencuci piring? Maka dasnya di depan. Kemudian subjeknya, kemudian kata kerjanya, kemudian objek komplementnya. Jadi, does Risma wash the plate? Ini untuk contoh kalimat tuduh dalam bentuk does. Mudah-mudahan dipahami. Agar lebih jelasnya, kita saksikan slide selanjutnya. Oke. Oke, ingat sebelum saya mengakhiri video ini, kita sedikit membuat penguatan atau warning, peringatan. Apa saja sih peringatannya untuk pelajaran tuduh ini? Ingat, tuduh ini hanya bertemu dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja murni. Artinya tidak ditambahkan apapun. Cuma kata kerja itu saja. Contohnya, saya makan. Bahasa Inggrisnya saya, I. Bahasa Inggrisnya makan, eat. Langsung saja bilang, I eat. Tanpa ditambahkan apa-apa. Inilah kalimat benar. Tidak boleh ditambah kata kerjanya. Contoh, saya makan. I eating. Ditambahkan ing. Maka itu salah. Jadi harus langsung saja ya. Kalau dalam bentuk kalimat positif. Ingat, tuduh ini hanya bertemu dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja murni, tidak boleh tambahkan apa-apa. Lebih jelas contohnya lagi. Kamu suka aku. Kalimat betulnya adalah you like me. Tidak boleh menjadi seperti ini. You liking me. Tidak boleh. Di atas adalah kalimat salah. Contoh selanjutnya. Lutfi menyapu. Kalimat betulnya adalah Lutfi sweeps. Kenapa pakai tambah S? Karena subjeknya adalah Lutfi.
Lutfi nama orang, maka wajib tambahkan S. Tidak boleh menjadi seperti ini. Lutfi sweep. Salah. Kenapa salah? Karena subjeknya adalah Lutfi dan harus tambahkan S. Jika kita bilang tadi Lutfi sweeping. Salah lagi. Kenapa salah? Karena itu menambahkan ing. Ingat tadi warningnya itu ya. Langsung kita melangkah ke slide selanjutnya, itu practice. Silakan dikerja ini. Mereka datang ke pasar, saya tidak cinta kamu. Kamu mengambil pulpenku. Rudi membaca buku. Risma menonton TV. Ya, silakan komen di bawah. Silakan komen di bawah di komennya. Saya akan periksa dan cek apakah kalimat yang Anda buat sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Ingat, tugasnya adalah mereka datang ke pasar, saya tidak cinta kamu, kamu ambil pulpenku, Rudi membaca buku, Risma menonton TV. Bagi Ananda yang saya ajar di online atau saya ajar di daring untuk sekolah saya, silakan kirim jawabannya ini di via grup chat bahasa Inggris kita dengan menuliskan namanya dan kelasnya. Silakan dikerja 5 nomor ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya setelah Anda diberikan sedikit penjelasan tentang to do. Mudah-mudahan Ananda atau teman-teman yang belum memahami pelajaran to do, bagaimana caranya bentuk kalimat to do, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your watching on my YouTube channel. And the last, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.